Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom, selamat malam saudaraku, remaja pemuda GKK Bangan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada petang menjelang malam ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati memohon berkat Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami
diberi Tuhan hikmat untuk mengerti, dan juga diberi Tuhan kesetiaan untuk memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak kita bersama untuk membaca firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Mazmur pasal 127. Kita baca saja ayat yang pertama dan yang kedua. Perikop yang kita baca ini merupakan bagian dari perikop yang berjudul Berkat Tuhan Pangkal Selamat dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Silakan saudaraku membuka Alkitab masing-masing, menyimaknya. Saya akan membacakan untuk kita dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku, remaja pemuda GKI Kabangan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa dengan adanya peristiwa pandemi COVID-19 ini, baik di jalan, di pertokoan, di pasar, menjadi sepi, dan juga bahkan di perkantoran, di sekolah-sekolah, kampus-kampus, juga di tempat-tempat hiburan mendadak menjadi sepi. Tidak ada aktivitas yang boleh dilakukan untuk sementara waktu. Karena salah satu cara untuk menghentikan penyebaran virus corona yang sudah menjadi pandemi COVID-19 ini, tidak ada lagi cara lain, yaitu harus menghentikan sementara waktu untuk segala aktivitas apapun. Harus ada break, waktu untuk jeda, waktu untuk istirahat. Nah, tema renungan firman Tuhan kali ini juga berbicara tentang breaks. Dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan waktu jeda, waktu istirahat, atau waktu untuk rehat sejenak. Nah, saudaraku, tujuan dari adanya breaks atau istirahat sejenak atau istirahat sesaat, fungsinya untuk mencegah ketika konteks COVID-19 ini, supaya penyebarannya itu bisa dihentikan dan juga bisa cepat selesai untuk penanganannya, sehingga membutuhkan untuk waktu break atau istirahat sejenak. Kalau yang dipakai dalam istilah menangani COVID-19 ini adalah PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, sehingga untuk tempat-tempat, kota-kota, wilayah-wilayah yang mengalami penyebaran yang begitu besar dan cepat, atau bisa dibilang dengan sebutan zona merah atau bahkan zona kuning pun, juga harus dilaksanakan pembatasan sosial, baik berskala besar ataupun mungkin lokal. Itu semuanya, saudaraku, merupakan upaya untuk dapat mengatasi penyebaran pandemi COVID-19 ini. Di samping itu juga tetap menjaga tentunya, yaitu kesehatan, menjaga jarak sosial, tidak bersalaman terlebih dahulu, rajin cuci tangan, dan juga ada waktu istirahat untuk
sementara dari segala kegiatan dan rutinitas. Nah, saudaraku, Kompare GKI Kabangan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita baca tadi dari kitab Mazmur 127 mengingatkan kita semua juga perlu adanya break, perlu adanya jeda, perlu adanya waktu istirahat sejenak ataupun sesaat. Nah, saudaraku, kegiatan dalam kehidupan kita itu begitu banyak, terutama dalam kehidupan anak-anak muda. Kalau orang bilang itu kegiatannya itu seabrek. Jadi begitu banyaknya aktivitas yang dikerjakan, itu bisa aktivitas sekolah, bisa aktivitas gereja, atau bisa aktivitas les, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kalau yang namanya mesin saja butuh waktu untuk istirahat supaya tidak cepat rusak, supaya tidak cepat aus, sehingga perlu ada waktu istirahat atau gantian dengan mesin yang lainnya yang dinyalakan kalau di pabrik-pabrik. Demikian pula saudaraku, dengan manusia juga tentu membutuhkan waktu untuk istirahat. Tujuannya supaya manusia juga bisa mengistirahatkan tubuhnya, bisa rileks sejenak. Nah, saudaraku, Kompare GKI Kabangan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 127 yang kita baca tadi dari ayat yang pertama dan yang kedua, merupakan bagian dari perikop yang berjudul Berkat Tuhan Pangkal Selamat yang ditulis oleh Raja Salomo. Salomo mengingatkan kita semua, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dari ayat 1 ini kita bisa melihat, bisa memahami bahwa segala sesuatu jikalau tanpa melibatkan Tuhan akan menjadi sia-sia. Jikalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan tenaga kita, itu juga akan menjadikan sia-sia bagi kita. Maka dikatakan juga dalam ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi saudaraku, dalam aktivitas ini kita perlu adanya keseimbangan, karena kita melihat bahwa berkat Tuhan itu pangkal selamat. Kalau kita itu memahami dan juga melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan mendapatkan keselamatan. Kita melihat di sini saudaraku, jika Tuhan tidak turut campur tangan, sekali lagi segala sesuatunya menjadi sia-sia. Sehebat apapun, seulet apapun usaha kita, bekerja dengan sungguh-sungguh, namun kalau tidak melibatkan Tuhan juga akan sia-sia. Demikian pula ketika kita terus-menerus bekerja dan bekerja, kita tidak ada waktu istirahat, apa yang kita kerjakan juga akan menjadi sia-sia. Mungkin sebelum selesai waktunya kita mengerjakan, kita sudah menjadi lelah. Nah, saudaraku, dalam istirahat, manusia itu sesungguhnya dapat merasakan makna, yaitu dari jerih lelah yang dikerjakannya. Bagaimanapun juga, pekerjaan merupakan bagian dari hidup itu sendiri, namun bukan merupakan tujuan dari hidup itu. Karena kita manusia yang masih hidup memerlukan kerja. Kerja itu merupakan sarana.
Sehingga kalau kita terlalu lelah bekerja, kemudian tidak bisa menikmati apa yang kita kerjakan, usahakan, juga menjadi sia-sia. Nah, saudaraku, sekali lagi bekerja memang merupakan sebuah nilai yang baik. Namun bukan berarti menjadi bekerja dan bekerja terus-menerus sampai lelah. Karena sekali lagi saudaraku, bukan berarti menjadikan pekerjaan itu lebih penting daripada hidup kita. Maka sebagai remaja, pemuda GKI Kabangan, mari kita yang memiliki kegiatan yang begitu banyak, mulai dari sekolah ataupun kuliah, kegiatan les, ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu semuanya kalau kita kerjakan tidak akan pernah cukup, istilahnya waktunya akan menghabiskan waktu kita, saudaraku. Belum kalau saudaraku yang masih sekolah ataupun kuliah, masih ada kegiatan yang lain, mengerjakan tugas-tugas kampus ataupun PR. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memerlukan waktu untuk istirahat. Dengan beristirahat, dengan break, kita juga dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberikan berkatnya bagi kita yang mau berusaha. Namun juga perlu diingat saudaraku, hal itu bukan berarti manusia tidak perlu bekerja keras. Bekerja keras, semangat itu tetap dilakukan. Kerja keras dan tekun itu wajib hukumnya. Namun saudaraku, istirahat juga perlu dilakukan, dibutuhkan supaya ada keseimbangan. Ada kerja, ya ada istirahat. Ada makan, nah yang suka makan, tapi jangan lupa, apalagi senang makan yang berlemak, manis itu ya, harus berolahraga supaya apa yang kita makan itu bisa kita bakar, bisa kita gunakan, kalorinya itu bisa bermanfaat, tidak ditumpuk menjadi lemak atau menjadi pabrik gula. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita itu juga tekun terus atau bekerja dan bekerja terus, ya ada saatnya, ada waktunya kita butuh untuk berwisata, rekreasi. Supaya apa? Supaya fresh pikiran kita, supaya segar badan kita. Nah, saudaraku, kalau kita tidak beristirahat, ketika kita membiarkan alarm dalam tubuh kita itu terus berbunyi, sesungguhnya manusia itu sudah diberi Tuhan alarm secara alami. Ketika badan ini semakin terasa panas, pikiran pusing ataupun lelah begitu, menjadi tidak konsentrasi, sesungguhnya tubuh kita itu sudah lelah, minta untuk istirahat. Nah, saudaraku, konon katanya, ini katanya karena saya juga tidak tahu persis, almarhum Pak Didi Kempot yang terkenal, yang tenar itu, yang menjadi selebriti, yang terlaris dan termahal untuk tahun 2019-2020 ini, beliau meninggal juga karena kelelahan, lupa untuk memberikan istirahat bagi tubuhnya. Karena bagi beliau ketika sudah melihat penggemarnya itu senang, penggemarnya itu gembira, bisa joget begitu, lelahnya itu seolah hilang begitu saja dengan hanya istirahat sebentar, sejenak, yang sesungguhnya itu ya untuk sugesti saja, hanya sesaat, tetapi bagaimanapun juga tubuhnya lelah. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saudaraku terutama yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa butuh untuk istirahat tubuh ini. Jika sudah ada tanda-tanda kelelahan,
tersebut saudaraku, baiknya kita break, istirahat dahulu. Ambil waktu istirahat sejenak, relaksasi. Jika badan sudah segar kembali, kita bisa melanjutkan segala kegiatan aktivitas kita sampai dengan tuntas kita kerjakan. Ingat saudaraku, jangan tunggu kita sakit dahulu baru istirahat. Namun istirahat sebelum Anda sakit. Biarlah dengan firman Tuhan ini yang sudah kita renungkan bersama-sama dari kitab Mazmur 127, dari hikmat Salomo ini memberikan kepada kita hikmat untuk dapat mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin. Ada waktu bekerja, ada waktu untuk istirahat. Ada waktu untuk istirahat sejenak, kembali lagi semangat untuk bekerja, semangat untuk melayani Tuhan. Kiranya melalui hidup kita nama Tuhan makin dimuliakan. Mari saudaraku, kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kami diingatkan supaya dalam segala aktivitas kegiatan kami yang begitu sibuk, terutama sebagai anak-anak remaja, pemuda yang memiliki segudang kegiatan, agar selalu ingat ada waktu untuk istirahat, supaya tubuh ini bisa segar kembali, supaya tubuh ini bisa rileks, supaya tubuh ini bisa sehat, sehingga dapat melanjutkan segala aktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Demikian saudaraku, Kompare GKI Kabangan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Selamat malam. Amin.